Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Pada kesempatan kali ini saya Dwi Iskandar Mizan dengan NIM 2020008272 akan mempresentasikan usaha milik mitra saya, yaitu payek kacang Dalijo. Next. Profil produk payek kacang Dalijo. Produk payek kacang ini diproduksi dan dibuat oleh mitra saya sendiri sekaligus orang tua saya sendiri, yaitu ibu saya. Proses produksi yang masih sederhana menggunakan kayu bakar, tungku, dan tenaga manusia. Pertama produksi pada tahun 2005 hingga sampai saat ini masih terus berjalan. Produk payek kacang yang cukup murah harganya ini hanya dengan harga 3.000 sampai 3.500. Selanjutnya yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan atau strength. 1. Memiliki pengalaman produksi puluhan tahun. Payek kacang ini sudah memproduksi puluhan tahun, sekitar 15 tahunan, dan memiliki banyak pengalaman. Kedua, memiliki pelanggan tetap di pasar dan di toko. Yang ketiga, selalu mengikuti kebutuhan keinginan konsumen dan dapat meresponnya dengan cepat. Yang keempat, memberikan layanan baik dan ramah terhadap pelanggan. Analisis SWOT yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Yang pertama, produksi yang masih menggunakan tenaga manusia yang belum menggunakan mesin. Yang kedua, kurangnya bahan bakar kayu. Ketiga, jumlah pegawai atau tenaga kerja yang masih sedikit, yaitu hanya 2 orang. Yang keempat, terus meningkatnya harga bahan baku kacang, tepung, dan minyak goreng. Yang kelima, produk payek kacang yang mudah ditiru oleh pesaingnya. Next. Yang ketiga, peluang atau opportunities. Konsumen yang lebih suka terhadap payek yang gurih dan murah. Yang kedua, payek digunakan untuk camilan pengganti kerupuk saat makan. Yang ketiga, banyak masyarakat Indonesia yang suka dengan kuliner, salah satunya makanan ringan sebagai camilan di waktu senggang. Keempat, ancaman atau threats. Yang pertama, pesaing yang menjual produk dengan harga yang lebih murah. Kedua, pesaing mudah meniru dan mencontoh produk kemasan. Yang ketiga, meningkatnya bahan baku produksi. Selanjutnya, analisis segmentasi pasar. Yang pertama, segmentasi geografis. Pemasaran produk ini di pusat perbelanjaan, di pasar-pasar, dan di toko-toko kelontong yang masih di wilayah lingkup Yogyakarta. Yang kedua, segmentasi demografi. Pertama, usia. Produk payek kacang ini aman dikonsumsi pada usia di atas 3 tahun sampai dengan orang tua dapat mengkonsumsinya. Yang kedua, gender. Produk payek kacang ini tidak memandang gender, jadi laki-laki maupun perempuan bisa mengkonsumsinya. Yang ketiga, social class. Produk ini lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah karena harga produk ini yang relatif lebih murah. Next, positioning produk. Produk payek kacang ini dipasarkan dan didistribusikan di pasar-pasar tradisional dan toko-toko kelontong yang sudah menggunakan logo produk atau label produk
yang sesuai agar konsumen dapat mengenali dan menemukan produk payek kacang ini dengan mudah dan cepat. Jadi ini labelnya dua produk, yang pertama payek kacang, yang kedua emping melinjo. Payek kacang dikelola oleh ibu saya, sedangkan emping melinjo dikelola oleh bapak saya, dijadikan satu label. Payek kacang yang terjamin kualitasnya dan kebersihannya dalam proses produksi dan dalam proses pengemasan dengan menggunakan plastik yang tebal agar produk dapat bertahan lama sekitar 2 minggu lebih. Next, target pasar payek kacang Dalijo. Produk payek kacang ini menargetkan dari semua kalangan, baik laki-laki dan perempuan, dan di usia lebih dari 3 tahun ke atas dapat mengkonsumsi produk payek kacang ini. Payek kacang aman dikonsumsi dengan kualitas yang baik dan terjaga kebersihannya. Target pendistribusian yaitu di pasar-pasar tradisional dan di toko-toko kelontong. Next, analisis produk. Payek kacang merupakan makanan yang terbuat dari bahan-bahan sederhana yang masih diproduksi menggunakan kayu bakar dengan rasa yang gurih dan renyah, dapat menjadikan konsumen ini ingin membeli dan mengkonsumsinya produk ini kembali. Yang kedua, analisis harga atau price. Pengemasan produk ini dengan cukup praktis dan terjaga kualitasnya. Payek kacang ini dengan harga yang cukup murah, yaitu dengan harga 3.000 sampai 3.500. Kalau penjual dari ibu saya 3.000 itu dijual di pasar tradisional dan dijual kembali oleh pelanggan dengan harga 3.500. Sedangkan di toko-toko kelontong itu dari ibu saya seharga 3.500, kemudian dijual kembali oleh toko kelontong tersebut dengan harga 4.000. Analisis tempat. Tempat yang digunakan untuk pemasarannya adalah di pasar-pasar dan di toko kelontong. Tetapi pembeli dan konsumen juga bisa membeli produk secara langsung di rumah melalui ibu saya sendiri. Selanjutnya, analisis promosi. Promosi pemasaran masih menggunakan metode mulut ke mulut langsung dengan konsumen dan juga menggunakan sosial media WhatsApp, grup ibu-ibu saya, dan Facebook Kuliner Jogja yang masih di wilayah lingkup Yogyakarta. Permasalahannya, payek kacang ini pendistribusiannya masih di wilayah lingkup Yogyakarta. Jika pendistribusiannya dan pemasarannya menggunakan marketplace, Lazada, Shopee, keluar kota atau keluar pulau, menggunakan paket barang, maka payek kacang ini bisa pecah bentuknya atau remuk kalau dalam bahasa Jawanya. Jadi ibu saya tetap memasarkan produk ini masih di wilayah Yogyakarta menggunakan kendaraan bermotor agar produknya tetap baik dan terjaga pengemasannya. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan dan kata yang kurang tepat, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.